Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bugis mata kuliah Kajian Masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fernando Yeskel Siombing. Perkenalkan, nama saya Cailang Gita Intani. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Saidah. Perkenalkan, nama saya Zaskia Robiatul Adawiyah. Perkenalkan, nama saya Anissa Triwulandari. Perkenalkan, nama saya Kailila. Perkenalkan, nama saya Saskia Ulianda Ramdiani. Perkenalkan, nama saya Kemal Ramadan. Ikuti perjalanan kita di Taman Mini Indonesia Indah Bugis. Ayo, ayo, ayo. Masyarakat Sulawesi Selatan dulu itu sebelum memecah menjadi Sulbar, kita ada memiliki 4 etnis namanya atau 4 suku. Pertama ada Makassar, ada Bugis, ada Toraja serta Mandar. Apa sih Siri dan Pace? Iya, setahu kita kan ada ya budaya filosofi hidup di Bugis tuh Siri dan Pace lah, itu tuh apa sih Pak? Siri Napace, gitu sebutannya ya. Siri Napace adalah falsafah hidup orang Bugis Makassar. Siri itu artinya harga diri, rasa malu. Ya, kalau Pace itu rasa saling memanusiakan, saling menyayangi, oke? Saling menghargai. Kalau di Bugis tuh biasanya ada konflik adat nggak? Misalkan kayak perkawinan atau warisan gitu. Nah itu tuh biasanya cara menyelesaikan masalah itu tuh menurut hukum adat di Bugis tuh bagaimana? Dulu itu sistemnya itu ya saling membunuh. Jadi semisal keluarga A sama keluarga B ada sengketa. Sengketanya apa aja ya? Mereka akan menyewa atau membayar satu orang untuk mewakilkan keluarganya saling membunuh. Saling membunuh namanya si gajah lalang lipat atau saling tusuk dalam sarung. Ini sih biasanya kalau konflik di adat Bugis, itu cara penyelesaiannya itu gimana? Selain doti, lapa, terus ada tadi yang disebut si gajah lalang lipat. Biasa ada namanya. Ini kalau sebelum sebelum ada undang-undang ya, kenegaraan itu biasa juga ada yang permusyawaratan. Kalau misalnya ada konflik tuh, yang lebih diutamain itu hukum adat atau hukum dari pemerintah? Dulu belum ada sistem pemerintah, aturan pemerintah, berarti itu hukum adat. Nah, hukum adat itu banyak ada yang disebut Makdenda. Kan itu udah ditanya sama teman saya juga tentang hukum di Toraja. Nah, benar lagi Mbak di Bugis itu ada hukum benturan antara hukum adat sama hukum negara. Kayak penjara itu bukan penyelesaian masalah. Dulu ya, karena dianggap bahwa itu tidak manusiawi. Karena kita dikurung kayak hewan dulu konsepnya. Tapi semakin berjalannya waktu, orang sudah banyak sekolah, sudah banyak belajar, itu lebih manusiawi daripada harus membunuh. Oke Bapak, jadi kami akan mewawancarai Bapak mengenai informasi tentang anjungan di sini. Langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Iya. Apa sih perbedaan antara budaya Bugis yang ditampilkan di anjungan ini dengan praktik aslinya yang ada di daerah asal? Pada dasarnya gini ya, kalau di sana kan itu lebih detail ya. Artinya banyak budaya-budaya yang memang kita di sini tidak mampu untuk menghadirkan sama seperti yang di sana. Nah, tapi secara garis besar di sini bahwa di sini bisa merangkum semua apa sebenarnya informasi-informasi yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Bagaimana respon pengunjung khususnya generasi muda terhadap budaya Bugis di sini? Responnya sangat positif ya, karena buktinya juga selama ini kita selalu menerima dari sekolah-sekolah ya, bukan cuma dari kalangan universitas tapi pengunjung sekolah-sekolah itu kan banyak banget ya, termasuk petugas P5 ya, Iya, P5-nya itu kita sampai ratusan orang, sampai saya pernah menerima di sini sampai kalau nggak salah 700 orang. Langsung ke pertanyaan terakhir aja ya Pak. Kalau menurut Bapak nih, seberapa efektif sih anjungan ini dalam melestarikan budaya Bugis di tengah masyarakat yang modern? Kalau kita hitung efektifnya ya, kalau saya rasa sangat efektif karena gini, di Jakarta kan itu anak geng Z yang sekarang itu kan malas mengenal budaya-budaya tentang budaya daerah ya, lokal. Dengan adanya taman ini, khusus anjungan Sulawesi Selatan ini, mereka bisa mendapatkan informasi-informasi budaya ketika dia berkunjung ke sini. Dan ya banyak juga yang
yang merasa kaget kan gitu, karena ada beberapa pernah ada kunjungan yang dia dari sekolah, ternyata dia cuma mendapat kurikulum tentang pengenalan Sulawesi Selatan, tapi di dalam Sulawesi Selatan itu cuma ada satu suku, yang ada cuma suku Toraja. Nah setelah dia sampai ke sini, kita menjelaskan bahwa dia baru tahu kalau ternyata di Sulawesi Selatan itu ada 3 suku. Nah itu, akhirnya inilah edukasi yang kita terus tingkatkan di Anjungan Sulawesi Selatan, khususnya Bugis Makassar. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas informasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.